Selanjutnya kita akan membahas nomor 11 sampai 20. OSK bidang IPA SMP tahun 2019. Untuk nomor 11 disajikan gambar nefron. Nah, di situ ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ditanyakan proses filtrasi terjadi pada bagian nomor berapa. Nah, proses filtrasi itu terjadi pada bagian glomerulus. Glomerulus merupakan bagian yang ditunjukkan oleh nomor 4. Sehingga jawabannya yang D. Nah, untuk nomor 1 itu tubulus collectivus. Nomor 2 itu tubulus contortus distal. Dan nomor 3 itu adalah lengkung Henle. Nah, untuk tubulus contortus distal ini nanti ada namanya proses augmentasi. Kemudian tubulus collectivus dia itu mengumpulkan urin. Atau menyalurkan urin menuju ke rongga ginjal. Nah, untuk lengkung Henle sendiri di sini itu ada proses reabsorpsi. Begitu. Selanjutnya nomor 12, yang termasuk cara reproduksi vegetatif dari 1 sampai 6. Nah, untuk nomor 12 kita tinggal satu-satu, manakah yang termasuk proses vegetatif. Untuk nomor 1 merupakan vegetatif, karena dia tidak terdapat proses fertilisasi. Kemudian nomor 2, plasmogami. Ini merupakan penyatuan 2 atau lebih protoplasma. Nah, plasmogami ini merupakan cara reproduksi secara generatif. Nah, kemudian fragmentasi ini termasuk vegetatif, karena tidak terjadi proses fertilisasi di dalamnya. Fragmentasi itu tumbuhnya potongan-potongan tumbuh menjadi makhluk hidup baru. Kemudian, konjugasi adalah transfer bahan genetik dari satu individu ke individu lainnya. Nah, konjugasi ini termasuk perkembangbiakan secara generatif. Namun, pada proses konjugasi ini belum jelas mana yang jantan dan mana yang betina. Kemudian, untuk yang 5, tunas sudah jelas ya, dia itu vegetatif. Dan parthenogenesis ini juga vegetatif. Parthenogenesis itu bisa kita temukan pada lebah. Merupakan proses perkembangan embrio tanpa fertilisasi dari pejantan. Nah, jadi bisa kita simpulkan jawaban yang tepat itu dari 1, kemudian 3, 5, dan 6. 1, 3, 5, dan 6. Ini ada 2 jawaban, yaitu yang D dan yang C. Kemudian nomor 13, unit struktural terkecil dari suatu makhluk hidup adalah sel. Sudah jelas ya. Urutannya adalah sel, kemudian sel akan menjadi jaringan kalau berkumpul dalam unit fungsional yang sama. Kemudian jaringan itu akan membentuk organ, kumpulan organ akan membentuk sistem organ, dan sistem organ yang satu dengan yang lain akan bergabung menjadi organisme. Selanjutnya nomor 14 disajikan grafik pertumbuhan populasi. Di sini ada 2010, 2012, 2014, dan 2016. Jadi selangnya adalah 2 tahun. Kemudian ditanyakan jumlah penduduk pada tahun 2020. Diperkirakan berjumlah berapa? Nah, dari 2016 menuju tahun 2020 itu selangnya 4 tahun. Atau kalau misalkan ini kita bentuk barisan, maka kalau misalkan 2016 itu barisan ke 0, maka untuk tahun 2020 dia merupakan barisan kedua setelah 2016.
Nah, jadi N-nya sama dengan 2. Nah, kita perlu lihat dulu rasio pertumbuhan dari 2010 ke 2012 itu berapa. Artinya, dalam 2 tahun, dia akan bertambah sebesar berapa untuk rasionya. Nah, di sini kita lihat 5.250 dan 5.000. Berarti rasionya adalah 5.250 dikurangin 5.000 per 5.000 sama dengan 250 per 5.000. Hasilnya adalah 1/20. Nah, untuk pertumbuhan penduduk kita menggunakan rumus N sama dengan N0, 1 ditambah R pangkat N. Ini merupakan rumus seperti pada suku bunga majemuk ya. Jadi konsepnya seperti ini. Pada tahun 2010 sebanyak 5.000. Kemudian pada tahun 2012 akan bertambah 1/20. Jadi 5.000 ditambah 1/20 dari 5.000. Nah, kemudian pada tahun 2014, 5.250 ditambah 1/20, jadi 1/20 dikali 5.250. Jadi hasilnya dikalikan lagi dan ditambah gitu. Nah, kita langsung masukkan saja sehingga N itu sama dengan 5788 untuk tahun 2016. Kemudian 1 ditambah R-nya 1/20 pangkat N. N-nya itu 2 ya. Nah, ini tuh pada tahun 2020 N-nya untuk N0 itu jumlah acuan awalnya itu pada tahun 2016. Gitu. Nah, kalau kita hitung kita dapat hasilnya itu 6.381,27. Kita cari yang paling dekat adalah 6.383. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Selanjutnya nomor 15. Zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi. Kata kuncinya adalah di sini. Termasuk kelompok zat sudah jelas ya, ini jawabannya yang B, adiktif. Kalau adiktif itu zat tambahan. Seperti bahan penyedap, perasa, pewarna, pengawet, dan sebagainya. Nah, halusinogen ini termasuk bagian dari zat adiktif ya yang menyebabkan halusinasi. Untuk penenang itu depresan, nama lainnya. Dia akan memperlambat fungsi kerja dari tubuh. Termasuk ke dalam kelompok zat adiktif juga. Nah, kemudian nomor 16, di bawah ini yang merupakan pengertian reproduksi yang tepat adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang jelas, jawabannya itu adalah yang D. Kalau bertahan hidup nanti kaitannya dengan beradaptasi. Nah, selanjutnya nomor 17, peristiwa terperangkapnya panas matahari di lapisan bumi sehingga suhu bumi meningkat dikenal dengan istilah efek rumah kaca atau greenhouse effect ya. Nah, di sini kita perlu meluruskan karena sering terjadi salah kaprah antara efek rumah kaca dan pemanasan global. Jadi sebenarnya efek rumah kaca itu terjadi sejak dulu. Efek rumah kaca ini ya sesuai dengan jawaban soal ya, peristiwa terperangkapnya panas matahari. Nah, efek rumah kaca yang terjadi terlalu parah dan terjadi secara berkelanjutan itu namanya pemanasan global. Ya, artinya efek rumah kaca itu peristiwa normal dan dampak negatif yang secara berkelanjutan barulah itu namanya pemanasan global. Pemanasan global ini pemanasan yang terjadi secara berlebihan sehingga suhu suatu planet meningkat secara drastis. Selanjutnya nomor 18. Salah satu bagian penyusun tulang yang menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih adalah, nah kita tinjau satu-satu. Untuk opsi A atau kartilago ini merupakan jaringan ikat untuk menyokong jaringan lunak. Nah, ini tuh namanya sel-sel tulang rawan. Kartilago merupakan tulang rawan. Nah, periostem ini merupakan lapisan pembungkus tulang, tersusun dari jaringan ikat fibrosa. Kemudian sumsum merah tulang. Ini merupakan jaringan mieloid.
terdiri dari jaringan fibrosa tipis, terdiri dari jaringan fibrosa yang berisi sel hematopoietik atau sel-sel yang memproduksi sel darah antara lain eritrosit atau sel darah putih, eritrosit atau sel darah merah, kemudian trombosit atau keping darah, dan kemudian sel darah putih atau leukosit, yaitu memproduksi sel darah merah, putih, dan keping darah. Nah, selain sumsum merah tulang, ada juga namanya sel sumsum kuning. Sumsum kuning ini kurang lebih fungsinya sama juga, dia tuh menghasilkan sel darah putih. Namun sumsum kuning ini terdiri atas sel-sel mesenkim. Kemudian tulang spons ini merupakan tulang yang berongga, silotnya tidak kompak dan biasanya berada di dalam tulang. Jadi nomor 18, jawaban yang tepat itu adalah yang C. Selanjutnya nomor 19, proses fertilisasi sel ovum oleh sel sperma merupakan prinsip dasar dari salah satu jenis bioteknologi. Nah, di sini kata kuncinya adalah fertilisasi. Fermentasi ini merupakan proses pengubahan karbohidrat menjadi asam atau alkohol. Nah, fermentasi ini dibantu oleh mikroorganisme. Selanjutnya hibridoma. Nah, hibridoma ini merupakan teknik pembuatan sel yang dihasilkan dari sel B limfosit dengan sel kanker. Kemudian cloning. Cloning ini merupakan teknik perbanyakan individu tanpa melibatkan proses pembuahan. Jadi di sini tidak ada proses fertilisasi dari jantan ke betina. Nah, kalau tumbuhan transgenik ini merupakan tumbuhan yang direkayasa sedemikian rupa sehingga memiliki sifat-sifat yang diinginkan. Jadi nomor 19 jawaban yang tepat adalah yang B, hibridoma. Selanjutnya nomor 20, organel yang terlibat dalam proses sintesis protein. Nah, kita review satu persatu terlebih dahulu. Untuk yang nomor 1 ada badan Golgi. Badan Golgi ini memiliki fungsi yang kaitannya dengan ekskresi sel. Sedangkan inti pusat kendali sel. Pusat kendali sel. Nomor 3, retikulum endoplasma. Nah, di sini kita perlu perhatikan bahwa retikulum endoplasma itu RE kasar dan ada RE halus. Nah, RE kasar dia mengandung ribosom. RE halus dia tidak mengandung ribosom. Kemudian ada ribosom itu sendiri, dia fungsinya untuk sintesis protein. Nah, organel yang terlibat dalam proses sintesis protein tentunya ribosom nomor 4 dan inti, karena inti yang akan menjadi pusat kendali, akan mengontrol. Nah, proses sintesis protein ini nanti ada beberapa tahapan, antara lain ada transkripsi dan juga ada translasi. Nah, transkripsi ini dia itu terjadi di inti sel. Jadi inti sel ini berperan dalam proses sintesis protein, maka jawaban yang tepat adalah nomor 2 dan 4 yang B. Itu untuk pembahasan nomor 11-20. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.